Oke, baik. Eh, Sambil nunggu Rifki, nggak apa-apa kita mulai saja ya. Bu, kayaknya Rifki ini deh. Tadi tadi Kenapa? sih mau terakhir dia sesuatu delay. Kayaknya sekarang masih di pesawat deh. Oh, ya udah. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Dia dari mana emang? Ingat saya, duh kemana ya Dim? Malaysia atau Singapura ya lupa. Oke, kayaknya nggak akan ikut kelas malam ini ya. Iya saya WA-nya juga nggak kirim dia. Nggak kekirim ya? Ya, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita mulai aja. Nah, ini saya udah taruh di LMS, mungkin bisa di download ya kalau buka LMS. Malam ini kita akan bicara tentang sebetulnya project closing. Tetapi di dalam project closing ini nggak hanya penutupan saja, tetapi biasanya ada audit, ada proses audit yang dilakukan atau evaluasi saat proyek berakhir. Ya, sehingga kita akan membahas dua hal. Ada proses auditnya, kemudian proses penutupannya atau project closure atau project closing. Nah, seperti yang kita sudah pahami bersama bahwa sebetulnya evaluasi proyek itu intinya adalah memeriksa segitiga kita. Segitiga kita itu ada time, cost, dan kemudian quality ya atau scope. Jadi baik audit di tengah-tengah proyek gitu ya, di tengah eh, fase dalam proyek atau di akhir proyek sama artinya yang dievaluasi yang utama adalah budget ya atau cost, kemudian schedule atau waktu durasi proyek. Kemudian quality juga diperiksa, tetapi quality proyek ini lebih kepada satisfaction atau impact-nya. Impact terhadap, kalau di sini funder tulisannya, tetapi sebetulnya bukan hanya funder, tetapi stakeholder yang eh, yang penting ya, stakeholder utama. Kita sudah pernah membahas tentang project stakeholder, artinya pada saat kita deliver proyek, perlu kita ketahui atau perlu kita gali bagaimana proyek itu berdampak yang positif atau si stakeholder itu mendapatkan benefit dari proyek tersebut sesuai sasaran yang di awal ya. Di awal itu kan kita bicara tentang project output atau project objektif, kemudian project outcome gitu ya atau purpose, kemudian project impact. Ya, ada tiga terminologi yang perlu kita pahami. Nah, ketiganya ini memang harus dicek apakah sudah memenuhi pada saat akhir proyek. Tentu saja kalau project objektif atau project output itu segitiga ya, segitiga itu yang yang kita cek. Apakah benar budgetnya sesuai perencanaan, apakah schedule-nya tepat gitu kan. Kemudian quality-nya, spek-speknya sama dengan rencana ya. Tetapi bukan hanya itu, tetapi impact-nya juga perlu kita evaluasi. Ya, evaluasinya biasanya menggali dari stakeholder. Ya. Kemudian yang ketiga, lebih jauh lagi adalah bisnis atau direct success atau tadinya sasarannya apa? Apakah meningkatkan profit dari bisnis gitu kan? Dengan adanya proyek ini, maka kita punya sasaran sekian gitu ya profitnya untuk berkontribusi terhadap revenue perusahaan atau profitabilitas perusahaan. Nah, ini juga dievaluasi. Jadi minimal ada tiga hal ini yang perlu kita evaluasi atau perlu kita jadikan parameter untuk evaluasi atau audit proyek di akhir masa proyek. Ya. Nah, tujuan audit atau evaluasi proyek itu sebenarnya macam-macam karena evaluasi proyek itu bisa di tengah-tengah atau bisa di akhir. Ya, kalau di tengah-tengah itu biasanya kita
bilangnya evaluasi di milestone. Ya, kan kita punya punya satu rangkaian gitu ya dari awal sampai akhir. Kemudian di tengah-tengah itu ada sasaran-sasaran antara ya sebelum kita sampai kepada sasaran di akhir proyek. Nah, sasaran antara itu biasanya kita cek pada milestone-milestone yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya. Nah, milestone itu apa ukurannya milestone? Milestone itu bisa berdasarkan deliverable. Jadi kalau kita punya WBS gitu ya, kita jadikan itu milestone bisa, tapi bisa juga kita tentukan milestone-nya itu adalah durasi waktu, ya rentang waktu. Misalkan proyeknya 3 tahun, maka milestone-nya kita tentukan atau bagian-bagian di mana kita cek itu eh, sebulan sekali, mungkin ya, monitoring sebulan sekali. Kemudian di situ kita evaluasi proyeknya. Itu bisa kita lakukan, ya, atau 6 bulan sekali. Ya, tanpa melihat deliverable-nya. Artinya 6 bulan sekali, 6 bulan itu berarti kita cut off 6 bulan. Kemudian selama 6 bulan itu apa yang harus sudah selesai? Ya, itu yang kita cek. Ya, jadi itu bisa berbentuk demikian atau milestone-nya adalah deliverable. Ya, kalau kita bikin rumah, maka eh, pondasi kapan selesai, gitu ya? Pondasi 3 bulan lagi. Jadi 3 bulan ke depan kita akan monitoring apakah pondasi sudah selesai. Ya. Kemudian tiang kapan selesai? Tiang 1 bulan setelah pondasi. Maka 1 bulan setelah pondasi kita monitoring lagi. Ya, kita evaluasi. Jadi bisa berdasarkan deliverable atau bisa berdasarkan rentang waktu atau frekuensinya. Ya. Nah, tujuannya apa? Ada 10 di sini yang utama. Yang pertama tentu kalau kita evaluasi, kita membandingkan antara rencana dan realisasi. Ya, kita udah belajar tentang kurva S rencana gitu ya. Dan biasanya kalau di proyek-proyek fisik ya, proyek konstruksi itu ada kurva S realisasi ya pada pengendalian proyek. Nah, di sana kita akan melihat gap sehingga pada saat evaluasi gap yang kita identifikasi adalah problem ya, problem gap itu adalah masalah sehingga kita bisa mendeteksi atau mengidentifikasi masalah lebih cepat ya kalau evaluasinya kita buat berkala. Oke. Nah, yang kedua klarifikasi scope, cost dan time relationship. Artinya ada hubungan-hubungan antara ketiganya. Kenapa? Kenapa kira-kira ada hubungan? Mengapa evaluasi? Tujuannya adalah mengclarify scope, cost, and time relationship. Ya, karena pada saat evaluasi biasanya kan kita tahu tuh ya, eh, kita punya masih ingat apa yang dinamakan dengan eh, matriks project priorities? Ada yang masih ingat nggak? Project priorities, terus matriks, ada apa? Tabel 3x3, masih ingat? Ah, lupa saya, Bu. Apa aja tuh? Ada yang constraint, ada yang enhance, ada yang accept, gitu ya. Eh, jadi kan kita punya cost, time, dan scope atau quality kan ya. Jadi kalau kita punya, sebentar saya take sini ya. Nah, kita punya 3x3 begini. Nah, satu.
Ini, ya. Kalau ini time, ini cost atau kebalik ya, boleh nggak apa-apa. Vertikal atau horizontal. Ini quality atau scope, ya. Ini misalkan constraint, ini enhance, boleh dibalik gitu ya. Ini kemudian accept, ya. Kalau pada saat kita evaluasi, ternyata ada gap tadi ya, ada gap di time. Ternyata proyek kita delay nih, gitu ya, di tengah-tengah kita evaluasi atau audit, ternyata proyeknya berpotensi delay, ya. Sehingga kita mau enhance time, ya. Enhance time itu artinya kita mau mempercepat, ya. Kalau enhance cost, kita mau ngirit, ya, jangan boros. Tapi kalau kita mau enhance quality artinya meningkatkan mutu. Pokoknya enhance itu sesuatu yang kita inginkan lah ya. Kalau time berarti kita dipercepat, kalau cost berarti dikurangi, kalau scope atau quality itu ditingkatkan mutunya, ya. Nah, kalau kita sudah menentukan, ini berarti corrective action ya, karena ini kita lihatnya pada saat evaluasi. Jadi pas kita membandingkan antara rencana dan realisasi ada gap. Misalkan gapnya adalah waktu, sehingga kita nggak ingin di akhir proyek itu akan terlambat, sehingga kita harus percepat tuh proyeknya. Nah, kalau kita melakukan percepatan, maka yang dimasukkan di dalam matriks priorities ini adalah enhance-nya time. Nah, kalau yang enhance itu time, maka dua yang lain itu nggak bisa enhance lagi. Harus constraint atau accept, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, mana di proyek kita, tiap proyek lain karakteristiknya. Sehingga Anda harus lihat proyek kita yang sedang kita jalankan itu constraint-nya apa? Cost atau quality kah? Gitu ya. Misalkan cost-nya nih, cost-nya budgetnya mepet ya, nggak bisa lagi digoyang-goyang. Artinya cost menjadi constraint. Nah, kalau dua kotak ini sudah terisi, maka tinggal quality atau scope itu harus accept. Artinya, kalau waktu itu dipercepat, tapi cost-nya terbatas, ya, yang namanya percepatan proyek itu mesti ada biaya. Ya, karena kan namanya crash program, harus dipercepat, sehingga nambah sumber dayanya. Nah, kalau sumber dayanya nggak bisa nambah, sementara proyeknya harus dipercepat supaya di ujung nanti on time, maka kita harus berkompromi dengan scope-nya atau quality-nya. Mungkin tadinya quality-nya A gitu ya, nilainya A, mungkin A minus nggak apa-apa deh gitu ya. Yang penting cepet cepet selesai, kemudian cost-nya masuk. Ya, ini tergantung dari proyeknya. Mana yang constraint, mana yang mau di-enhance, mana yang accepted. Ya, coba saya tanya, kalau proyeknya event itu apa biasanya yang constraint? Time, Bu. Time ya, apalagi kalau projectnya eventnya event internasional ya. Anda nggak bisa punya space untuk memundurkan eventnya, ya. Jadi clarify relationship eh, antara scope, cost, dan time ini pada saat evaluasi Anda akan melihat di sini, ya. Jadi kalau satu naik, tentu satunya harus turun atau tetap, ya. Nggak bisa, nggak bisa tiga-tiganya naik semua, enhance semua ya pada saat di tengah-tengah proyek, ya. Itu sangat jarang dan mungkin tidak bisa dilakukan. Oke, terus yang ketiga, improve project performance. Tentu saja kalau kita tadi bicara, kalau kita punya gap, maka apa yang harus kita lakukan?
Ya, apalagi kalau kita sudah punya dokumen contingency plan. Ya, dari hasil risk management kita punya contingency plan, jadi plan B. Nah, kalau itu keluar si risk event-nya, ya, kejadian berisikonya keluar atau datang gitu, maka kita harus mengambil langkah mitigasi yang sudah kita rencanakan kan ya. Nah, itu sebetulnya ada di monitoring atau evaluasi atau audit proyek, sehingga proyek performance-nya harusnya terimprove ya, atau kita bisa melakukan perbaikan. Kemudian peluang untuk future technological advances. Jadi artinya kalau kita mau percepatan misalkan ya, oke, untuk percepatan kita perlu apa? Ada peluang untuk menggunakan teknologi gitu ke depan sehingga percepatannya tidak manual ya, sehingga bisa kita lakukan percepatan atau sumber daya dari teknologi. Oke. Quality tadi ya, evaluate quality, kemudian reduce cost, ini sudah pasti segitiga kita main di situ. Kemudian improve risk, proses identifikasi risiko dan pengelolaannya tadi ya. Anda pada saat evaluasi itu melihat apakah ada risk event yang keluar. Kalau risk event keluar maka perlu diambil langkahnya. Ya, diambil langkah mitigasinya yang sudah direncanakan. Oke, speed up ya, dipercepat kalau memang gap-nya adalah waktu ya, dari segi waktu. Identifikasi kesalahan ya, pembelajaran ini sebetulnya ya. Ini adalah learning yang kita peroleh atau kita lakukan pada saat kita evaluasi proyek, baik di tengah-tengah maupun di akhir proyek ya. Nah, ini yang penting juga adalah informasi ya, kita sediakan informasi untuk klien. Klien itu siapa? Klien itu bisa pemberi proyek, project owner, atau project sponsor. Ya, project sponsor itu yang tadi, yang biasanya yang memberikan pembiayaan terhadap proyek, ya, atau project owner yang memberikan pewenang kepada kita sebagai project manager atau project staff, ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk tujuan audit atau evaluasi proyek? Belum, Bu. Belum ya, kita bisa lanjut. Oke, tadi seperti saya katakan, ada audit yang dilakukan di tengah-tengah proses gitu, tapi ada juga yang dilakukan post project, jadi artinya proyeknya sudah selesai kemudian diaudit. Oke, kalau di tengah-tengah tadi ya, kita bisa melakukan corrective action, kita bisa memperbaiki, terus kemudian untuk mengejar progres dan kinerja atau performance dari proyek tadi ya. Kita cek segitiga, kemudian sisa waktu proyek itu kita bisa kejar apa yang menjadi gap ya. Tetapi kalau post project, artinya proyeknya udah selesai, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya dengan hasil yang ada. Tetapi kita bisa mengambil pembelajaran untuk next-nya, ya, future projects. Artinya kalau di dalam organisasi, makanya dokumentasi itu sangat penting, dokumentasi proyek. Ya, biasanya kalau proyeknya udah selesai kemudian lupa gitu ya, dokumentasinya kececer kemana-mana. Atau dibawa sama si project manajernya ya, karena tidak ada satu tempat khusus yang untuk menyimpan dokumen-dokumen proyek. Nah, ini juga bahaya karena kalau orangnya keluar, maka nggak ada yang tahu ya, waktu itu proyeknya siapa ya yang megang gitu kan. Terus apa ya masalahnya biasanya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, sehingga penting nih knowledge management pada organisasi untuk dokumentasi proyek ya.
Nah, sebetulnya kalau tadi kita bicara, dimensi proyek, kemudian tujuannya, nah sekarang, lingkupnya. Lingkup yang dievaluasi itu, apa saja sih, apa yang kita lakukan ya. Jadi pertama yang perlu didefinisikan adalah status saat ini proyek, ya. Setiap kali kita melakukan evaluasi atau audit, selalu bicara tentang current status ya, artinya status saat ini seperti apa, ya. Kemudian kalau sudah saat ini kita tahu, terus ke depannya seperti apa? Apakah aman-aman semua ya atau, tidak aman? Nah, ini terutama untuk audit atau evaluasi yang di tengah-tengah proyek. Biasanya kalau proyeknya sangat besar, maka, proses audit itu di tengah-tengah ada beberapa kali gitu ya. Kalau proyeknya tidak terlalu besar, maka cuman monitoring aja istilahnya ya kalau di tengah proyek. Ya, kalau proyeknya tidak terlalu besar, maka audit ada di belakang, di ujung ya, di akhir proyek. Tetapi kalau proyeknya besar, di tengah-tengah juga bisa diaudit ya, karena supaya untuk mengamankan, eee, jalannya proyek, ya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu current statusnya, kemudian ke depannya seperti apa future-nya, ya. Kalau misalkan, ada perubahan yang perlu kita lakukan tadi ya, misalkan current status-nya, boros nih, proyeknya udah boros gitu ya, overrun, cost overrun. Maka ke depannya kita harus berhemat dalam tanda petik, ya. Nah, penghematan yang kita lakukan itu berpengaruh kepada, parameter-parameter proyek yang lainnya. Ya, tentu saja mungkin, eee, akan mundur proyeknya karena penghematan yang terjadi dan seterusnya. Ya, kita pakai lagi tadi tuh, apa, matriks 3 kali 3 tadi ya tentang priorities. Nah, kemudian status dari crucial task. Jadi kalau kita bicara, proyek gitu ya, mmm, ada yang dinamakan critical path, ya. Ada yang masih ingat apa itu critical path? Itu jalur kritis ya, Bu. Jadi nggak Heeh. ada slack time. Oke, artinya? Maknanya? Ya, proyeknya Makna harus real, berjalan sesuai dengan schedule. Nggak bisa mundur, nggak bisa maju. nggak bisa mundur ya, maju bisa tapi perlu biaya ya kalau maju, dipercepat artinya, ya. Nah, kalau, kita ada punya critical path, artinya jalur kritis, tentu saja, eee, task atau aktivitas yang ada di critical path itu berartinya critical activities. Ya, critical activities itu tadi seperti kata Dimas, katakan bahwa ini udah pas banget gitu ya, nggak punya slack atau float, nggak punya, buffer time, ya sehingga, kita sangat dibebani dalam tanda petik gitu ya, untuk critical activities. Nah, crucial task itu dinamakan crucial task ya. Jadi crucial task-nya seperti apa? Gimana status, aktivitas kritis kita? Apakah ada yang berpotensi, mengganggu proyek gitu ya di akhir? Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya asesmen risiko. Oke, asesmen risiko kita biasanya pada saat evaluasi proyek kita lihat tadi ya, apakah risk event-nya keluar atau berpotensi keluar, kemudian kalau keluar gimana biayanya? Ya, apakah bisa kita meng-cover biayanya sesuai dengan planning kita, atau tiba-tiba ada risk event yang belum kita, eee, data di dalam contingency plan. Ya, bisa jadi kayak seperti, perubahan, nilai mata uang gitu kan, ada apa, dolar naik misalkan ya. Dolar naik, sementara kita belum sempat, melakukan apa yang dinamakan hedging gitu ya. Biasanya kalau kita, bermitra dengan, perusahaan asing gitu,
kita lakukan hedging supaya aman gitu ya. Di depan tuh kita sudah tentukan kita akan bertransaksi dengan nilai dolar yang berapa ya. Itu udah kesepakatan. Tetapi kalau kita belum sempat hedging gitu melakukan kesepakatan, tentu kita harus menanggung risiko ya kalau nilai dolar tiba-tiba naik misalkan ya. Sehingga pertanyaannya, apakah ini kita bisa teruskan atau enggak gitu proyeknya? Ya, atau kita rugi, kita teruskan tapi kita rugi karena di luar dari perkiraan. Ya, jadi ini asesmen risiko yang terjadi pada saat evaluasi. Oke, kemudian lesson learn. Ya, lesson learn dari proyek ini untuk next project itu seperti apa, baru kemudian kita juga mengevaluasi limitasi dari audit atau keterbatasan audit. Oke, proses audit itu punya keterbatasan. Ya, proses audit itu punya keterbatasan. Kadang-kadang audit itu dilakukan secara ini ya, kan gini, kalau audit nanti kita bicara beberapa jenis audit. Audit proyek itu sangat 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 cair ya, cair dalam tanda petik itu kita tidak punya standar yang baku untuk audit proyek. Beda dengan audit finansial. Ya, kalau kalau teman-teman di sini di kantornya melakukan financial audit, itu mereka sudah punya tuh pakemnya, ya standar-standar pencatatannya. Kemudian tinggal di refer aja ke pencatatan ke standarnya ya. Sementara ini pencatatannya tidak benar, ini kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu ya. Tetapi kalau project ini tidak demikian. Audit project itu tidak sekaku financial audit. Sehingga biasanya orang-orang atau auditor dari project ini orang-orang yang punya pengalaman tentang project tersebut. Ya, sehingga mereka tahu apa yang dicek, apa yang dilihat di dalam satu proyek. Nah, ini sebetulnya agak jarang melakukan audit proyek, audit yang sesungguhnya dalam proyek, kecuali kalau memang proyeknya proyek besar dan berskala global gitu ya. Tetapi biasanya yang dilakukan adalah evaluasi yang tadi ya, melihat status proyek, kemudian apa gap-nya, kemudian lihat risikonya dan seterusnya. Ya, jadi akan sangat berbeda. Nah, di sini ada 3 jenis audit sebetulnya yang kita akan lihat ya malam ini. Jadi pertama audit keuangan atau financial audit, kemudian project audit, kemudian ada manajemen audit. Ya, kalau yang kita familiar ya, sudah sangat familiar adalah financial audit ya. Ini kerap dilakukan, sudah wajib dilakukan di setiap bisnis ya. Jadi kalau financial audit itu kita mengumpulkan data ya, jadi di information systemnya ada minimal records. Bentar ya, saya annotate dulu supaya oke. Nah, ini jadi datanya dikumpulkan ya, datanya dikumpulkan, kemudian untuk diaudit, dicek kesesuaiannya dengan standar. Ya, ada standar accepted standar. Ya. Kalau di project audit itu agak berbeda. Jadi kita harus desain data bank-nya ya sesuai dengan basis yang kita inginkan. Ya, basis itu apa? Basis itu yang kita create di awal proyek. Ya, ada segitiga gitu kan ya, time cost-nya, time, cost, kemudian quality-nya. Ya. Kemudian ada risiko, gitu kan, risiko. Kemudian ada mungkin ada hal-hal lain ya, others, ya, yang mungkin
berguna atau penting buat proyek itu. Ya, seperti tadi ya, stakeholder satisfaction misalkan ya, atau compliance terhadap peraturan. Ya, misalkan nih, kita mau proyeknya adalah proyek sertifikasi halal ya, sertifikasi halal. Kita punya produk, kemudian kita mau sertifikasi halal, atau kita punya produk farmasi dan kemudian kita mau register, ya registrasi produk, ya itu proyeknya. Nah, itu adalah compliance project ya, artinya ya kita memang harus gitu kan, sekarang makanan semua akan diwajibkan untuk punya sertifikasi halal, sehingga akan banyak sekali project ya di perusahaan-perusahaan atau bisnis makanan. Oke. Nah, hal-hal tersebut itu kita jadikan basis. Basisnya apa saja tadi ya, ada selain segitiga itu sudah pasti, kemudian mungkin compliance terhadap peraturan-peraturannya. Ya, tentu saja kalau kita mau sertifikasi halal atau meregistrasi produk farmasi gitu kan ya, ada beberapa parameter yang harus kita penuhi. Ya, nah itu bisa kita jadikan sebagai basis. Oke. Nah, basisnya itu berbeda-beda artinya tiap proyek, sehingga data banknya harus didesain dari awal. Ya, mungkin tidak sama satu proyek dengan yang lain. Oke, jadi berbeda dengan finansial ya. Kemudian rekomendasinya kalau finansial itu sedikit ya, atau bahkan tidak ada. Karena sudah ada standarnya, memenuhi atau tidak gitu ya standar. Nah, kalau di proyek ini banyak justru ya, justru ini yang dibutuhkan rekomendasinya. Dan yang direkomendasikan itu biasanya luas banget ya, nggak hanya pelaksanaan proyek, tetapi mungkin metodenya, metode pelaksanaan proyeknya, atau timnya gitu ya, tim proyeknya harusnya seperti apa dan lain-lain. Ya, ini sangat luas. Kemudian kualifikasinya juga di sini fokus untuk apa? Kekurangan dari proses audit ya, kualifikasi dari laporan audit sendiri itu ada ditentukan ya kalau project audit. Nah, jadi kelihatan kalau financial audit itu lebih kaku ya, lebih masif dibandingkan project audit. Sehingga konsekuensinya auditor-auditornya untuk project itu butuh orang yang berpengalaman ya, audit tim yang berpengalaman sehingga bisa menggali gitu kan apa saja yang diperlukan. Nah, beda lagi dengan manajemen audit. Ya, kalau manajemen audit itu yang diaudit adalah pengelolaannya. Oke. Biasanya yang dilihat itu adalah sistem pengelolaan. Sistem pengelolaan di dalam organisasi. Ya, yang diaudit manajemennya. Apakah ada SOP-nya? Ya, ini biasanya operational audit ya. Apakah ada SOP-nya? SOP-nya dijalankan dan lain-lain ya. Biasanya ini kalau kita punya sertifikasi ISO gitu. Nah, auditnya audit manajemen. Itu ya, kan ada audit manajemen, ada audit operasional. Itu masuk di sini. Di manajemen audit. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk perbedaan financial audit, project audit, dan manajemen audit? Bu, mau nanya, Bu. Boleh, silakan Samuel. Untuk project sendiri ada klausul ISO-nya tersendiri ya, Bu? Apa dia masih ngikut yang kayak 19.000 atau 45.001 itu? Oh, oke. Kalau di project itu biasanya gini, kalau kita ISO itu kan ada macam-macam ya. Ada ISO tentang lingkungan gitu kan. Kemudian ada ISO tentang proses. Nah, bisa jadi di dalam project kita itu menggunakan ISO, artinya tersertifikasi ISO. Tapi biasanya yang tersertifikasi ISO itu adalah bisnis ya.
bisnisnya, perusahaannya. Kalau project-nya, biasanya project itu pakai terminologi project management. Terminologi project management itu biasanya bukan ISO. Ya, jadi kayak kita pakai metode-metode yang certified atau yang sudah dimasifkan ya. Seperti kalau kita pakai berdasarkan PMI gitu atau berdasarkan asosiasi. Jadi biasanya asosiasi-asosiasi project management itu mengeluarkan metodologi untuk menjalankan project itu berbeda-beda. Ya, nah itu yang biasanya diikuti oleh project. Tetapi yang mendapat atau yang bersertifikasi ISO biasanya adalah bisnisnya, pengelolaannya. Jadi misalkan nih, pengelolaannya. Ya, jadi misalkan gini, organisasi atau perusahaan yang project based misalkan ya. Misalkan nih konsultansi ya atau perusahaan kontraktor atau konsultan. Itu kan mereka revenue-nya dari project ya. Dari project. Jadi dapat uangnya tuh dari project-project gitu. Nah, pengelolaan si project-project itu mereka pakai ISO biasanya. Ya, misalkan nih di PPM lah ya, contohnya. PPM itu kan ada konsultansi ya. Ada unit bisnis konsultansi, PT ya, PT untuk konsultansi. Nah, perusahaan yang konsultansi ini kami punya ISO. Kami punya ISO sehingga pengelolaan project-projectnya itu menggunakan ISO. Jadi ada SOP-nya lengkap, kemudian ada pencatatannya. Nah, kemudian audit-auditnya adalah audit SOP-nya, audit ISO-nya. ISO audit itu masuk ke dalam manajemen audit. Tetapi beda dengan project audit. Ya, yang kita lakukan kalau di PPM itu melakukan audit kan ya. Kita lakukan audit ini ISO. Jadi bisnisnya bagaimana mengelola proyeknya. Kemudian kita lakukan financial audit. Ya, financial audit biasanya kita panggil auditor independen dari luar yang ditunjuk oleh yayasan gitu ya. Kemudian kita di audit financial. Ya. Nah, ini ada unitnya sendiri untuk yang mengelola ISO sehingga nanti auditor ISO akan datang kemudian mereka mengakses gitu, mengaudit apakah sistem pengelolaan proyek-proyek di organisasi itu benar ya pengelolaannya. Tetapi audit proyeknya sendiri itu by proyek gitu ya. Setiap proyek di dalam proyek itu dilakukan evaluasi. Ya, kalau ini internal biasanya ya project audit di dalam PPM itu internal di divisi masing-masing. Ya, tetapi biasanya kalau sertifikat ISO itu diberikan kepada bisnisnya, jadi pengelolaannya, sistemnya. Gitu Samuel. Berarti di project dia cuma adaptasi aja berarti ya? Iya, digunakan di dalam project. Oke, Bu. Arti ya, jadi kalau ISO butuh mensyaratkan ada dokumen-dokumen gitu kan ya. Nah, dokumen-dokumen ini digunakan di dalam project-project sehingga nanti pelaporan ISO-nya si dokumen ini lengkap gitu. Oke, Bu. Gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Tapi berbeda ya dengan project audit ya. Yang menurut Bu, mau Ya, tanya Bu. boleh. Boleh silakan. Berarti kalau buat paper, kalau semisal kita projectnya persiapan kayak ISO atau CPAKB gitu kan Bu, pengurusan sertifikasi gitu bisa Bu? Boleh. Boleh. Artinya itu proyeknya ya, proyek persiapan untuk memperoleh sertifikasi ISO gitu ya. Iya benar Bu. Boleh. Oke, siap. Terima kasih Boleh, Bu. Dimas. Oke, terima kasih. Ada lagi? Rehan nggak mau nanya? Belum, Bu. Belum. Iya. Oke. Sip. Bisa lanjut ya, kita lanjut.
Bentar. Oke. Nah, kalau kita udah tahu apa yang dilakukan gitu pada saat audit, tentu kita kemudian lihat ya data yang diperlukan pada audit itu apa aja. Jadi ada beberapa data yang mesti disiapkan pada saat audit. Yang pertama introduction-nya, ya. Ini data juga merupakan bagian-bagian yang dilaporkan ya di dalam audit. Jadi pertama deskripsi proyek, sasaran proyek tentu udah harus ada di depan karena itu yang menjadi acuan kita untuk mengaudit atau mengakses proyek ya. Kemudian status cost, schedule, scope, quality tadi ya. Kalau kita mau membandingkan antara realita dan rencana, tentu statusnya harus ada ya. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi auditor. Oke, jadi setelah dianalisis, maka auditor biasanya memberikan rekomendasi, kesimpulan dan kemudian rekomendasinya. Ya, critical management issues ini isu yang dianggap penting oleh auditor. Jadi selain segitiga itu, beberapa proyek karena proyek itu unik gitu ya, satu sama lain proyek itu berbeda, sehingga perlu ditentukan atau diidentifikasi apa critical issue-nya di setiap proyek. Nah, ini yang diperlukan oleh auditor untuk menentukan rekomendasi selanjutnya. Oke, risk management tadi sudah dijelaskan dan keterbatasan akurasi atau validitas laporan audit ya. Kadang-kadang gini, kalau proyeknya itu di tempat yang jauh gitu ya, di remote area, kemudian nggak ada sinyal gitu kan ya. Kemudian project auditor itu harus ke sana ya. Kemudian mereka mungkin dokumentasinya juga tidak lengkap karena di lapangan biasanya tidak seindah di teori ya di kelas gitu. Kalau di kelas kita bisa bicara ini harusnya demikian demikian demikian, harusnya dokumentasi lengkap dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kadangkala di proyek sesungguhnya, apalagi proyek yang butuh kecepatan dan kemudian lokasinya tidak mendukung atau infrastrukturnya tidak mendukung, sehingga dokumentasinya itu tidak mendukung juga. Nah, itu merupakan keterbatasan dari akurasi atau validitas laporan auditnya. Ya, mungkin lokasinya, mungkin infrastrukturnya, mungkin pemahaman orang-orangnya dan seterusnya. Ya, itu juga harus disampaikan ya pada saat kita mengaudit. Harus dipahami kemudian dianalisis juga gitu ya sehingga project audit itu tidak sekaku financial audit. Nah, kelengkapan dan kedalaman audit itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Ukuran organisasi, ya tentu saja ukuran organisasi memengaruhi tadi ya. Saya katakan kalau organisasinya besar atau sudah ISO gitu kan ya. Kalau sudah ISO, maka kita bisa percaya dalam tanda petik gitu bahwa pengelolaan proyeknya sudah lumayan rapi ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ukurannya kecil gitu, kemudian belum tersertifikasi pengelolaan operasional atau manajemen yang baik ya. Kemudian project importance. Nih ya, project importance. Project importance ini pentingnya si project itu seperti apa? Tadi ya, project itu kan ada compliance project, ada strategic project, ada operational project. Ya, itu skala besarnya ada 3. Jadi strategic, kemudian operational project, kemudian compliance project. Ya, itu tipe project antara lain seperti itu. Nah, sehingga kita bisa lihat nih, mana yang penting buat perusahaan. Kalau penting bagi bisnis, project-project yang penting bagi bisnis, itu tentu auditnya lebih
mungkin lebih mendalam ya. Kemudian kelengkapannya juga lebih lengkap dibandingkan proyek-proyek yang tidak terlalu krusial. Ya, proyek strategis atau compliance biasanya itu didahulukan ya auditnya. Kenapa demikian? Karena biasanya eh, proyek-proyek yang penting atau proyek yang krusial itu dibutuhkan laporannya cepat oleh stakeholder. Ya, stakeholder sangat sangat memerlukan status proyeknya seperti apa, kemudian kinerjanya seperti apa. Ya, risiko proyek. Proyek-proyek yang berisiko tinggi itu juga kedalaman dan kelengkapan auditnya dipertimbangkan. Ya, misalkan proyek NASA gitu ya, meluncurkan roket misalkan ke bulan atau ke Mars. Nah, itu proses kebayang ya, proses auditnya, proyek auditnya, prosesnya itu sangat dalam dan lengkap ya, karena berisiko proyeknya. Apalagi kalau kita lakukan di tengah-tengah proyek ya, karena menyangkut keamanan, menyangkut biaya yang sangat besar gitu kan, risiko yang sangat besar sehingga diperlukan audit dan evaluasi yang mendalam. Ya, ukurannya juga ukuran proyek atau project size, kemudian project problems. Ini juga mempengaruhi kedalaman dan kelengkapan auditnya. Ya, jadi tadi ya kita sudah bicara kalau namanya project itu kan beda-beda setiap project. Ada projectnya kecil tapi krusial buat organisasi ya. Dari skalanya mah kecil banget gitu biayanya. Ya, anggarannya kecil. Tapi dia sangat krusial. Misalkan tadi ya, compliance terhadap aturan. Compliance terhadap aturan itu kadang-kadang biayanya nggak terlalu signifikan, tetapi karena penting banget ya kalau dia tidak mematuhi maka bisa jadi kena penalti misalkan ya. Nah, itu adalah proyek-proyek yang krusial, yang project importance-nya tinggi, tetapi sebetulnya project size-nya kecil ya. Jadi bisa salah satu atau beberapa faktor yang di sini yang saling menunjang atau salah satu aja sudah cukup untuk mempengaruhi kedalaman dan kelengkapan audit kita. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum? Ada yang punya pengalaman audit, mengaudit atau mengevaluasi proyek di kantornya? Kalau saya belum sih, Bu. Belum ya. Oke, Iya, nanti sama Bu kita juga belum, Bu. belum ya. Oke, nanti kita evaluasi pas UAS ya. Oke, eh, di sini ada project audit life cycle. Ini sebetulnya urut-urutan dari project audit. Ya, pertama inisiasi dulu ya. Kita mau ngapain sih ini gitu ya? Eh, apa sasarannya? Kemudian skopnya apa? Tadi kan ya skopnya. Perlu diingat namanya project audit. Lagi-lagi skopnya itu bisa berbeda-beda. Ya. Mungkin kita audit sekarang bisa terjadi kita financial audit tapi di project. Memungkinkan kan ya? Jadi yang kita audit adalah finansialnya aja ya di dalam project. Itu bisa. Ya, itu sebabnya ada temuan gitu ya dan lain-lain ya. Biasanya di dalam project ada financial audit tapi juga ada project audit. Project audit itu biasanya lebih luas dari financial audit. Ya. Kemudian yang berikutnya identifikasi performance-nya. Ya, kemudian kita mendesain bagaimana mengukurnya ya di dalam project baseline definition. Belum eksekusi ya. Jadi pertama purpose-nya dulu. Ini kita mau ngapain nih? Scope-nya apa? Kita mau mengaudit finansialnya aja di dalam project atau kita mengaudit finansial sama mungkin knowledge dari orang-orangnya mungkin ya hanya itu atau kita mau mengaudit proses di dalam proyeknya
ya, kelengkapan dokumen, kemudian prosesnya seperti apa dan lain-lain. Jadi tergantung apa yang mau diaudit. Nah, berikutnya kita lihat targetnya atau performance-nya harusnya seperti apa, ya. Kemudian measure-nya bagaimana, ngukurnya bagaimana, ya. Parameter-parameternya kita tentukan di langkah kedua. Ingat, tidak ada standar yang perlu diikuti secara kaku gitu ya untuk setiap proyek. Tidak ada pengukuran atau standar yang berlaku sama untuk semua proyek ya. Setiap proyek itu bisa berbeda. Nah, kemudian dari sini baru eksekusi yang langkah ketiga ya, eksekusi auditnya. Sehingga pada saat langkah ketiga, karena kita sudah eksekusi, kita sudah melihat statusnya. Ya, jadi ada database-nya. Database dibuat untuk digunakan tim audit. Database-nya seperti apa? Database-nya tentu saja refer ke apa yang diukur di sebelumnya. Sebelumnya kan diukur ya, sebelumnya ditentukan pengukurannya. Apa saja measure-nya? Ya, apa parameternya? Ya, kalau finansial di dalam proyek, profit misalkan ya, atau cost, atau cash flow. Sorry, bukan cash flow, likuiditas misalkan ya. Likuiditasnya di proyek itu seperti apa? Ya, atau persen komplain atau apa yang diukur. Ya, kemudian baru create database-nya, refer kepada parameter yang digunakan untuk mengukur. Baru kemudian langkah keempat adalah analisis, tapi analisis awal ya, auditor analisis datanya. Nah, di sini mesti hati-hati. Jadi pada saat melakukan project audit itu biasanya sifatnya sensitif. Kenapa sifatnya sensitif? Karena project itu kan menyangkut orang ya. Kalau kita financial audit biasanya nggak langsung ke orang ya, tetapi ke sistemnya. Tetapi kalau project audit bisa jadi menyerempet ke kemampuan atau kapabilitas orang-orang yang ada di dalamnya. Sehingga kenapa diminta untuk ada analisis awal pada saat auditor setelah melakukan audit, mereka mempresentasikan atau menyajikan hasil analisisnya kepada managers atau pihak yang memberikan pekerjaan. Oke. Nah, di situ terjadilah diskusi. Ya, findings and judgment. Karena tidak ada standar, ingat bahwa project audit itu tidak ada standar baku. Kalau financial audit sudah ada standarnya ya, jadi tidak bisa bergerak dari situ. Tetapi kalau project audit itu dimungkinkan ada diskusi ya untuk hasil project audit. Ada findings dan ada judgment. Ingat ada judgment tadi ya, seperti tadi contohnya proyek-proyek yang ada di remote area biasanya itu kondisinya berbeda dengan proyek-proyek yang ada di kota besar misalkan ya. Ini contohnya, ini contoh saja di lokasi yang berbeda gitu. Maka tantangannya pun berbeda ya. Dan, tuntutannya juga berbeda. Artinya kalau Anda mengaudit proyek di remote area, tentu tuntutannya berbeda dengan Anda mengaudit proyek di kota besar. Ya, karena di sana mungkin serba terbatas ya, kemudian dokumen mungkin tercecer, tidak ada tempat yang proper gitu ya untuk menyimpan dokumen dan seterusnya. Ya, sehingga itu didiskusikan pada di awal ya, di awal analisis. Nah, baru setelah itu disusun laporan audit. Ya, disusun laporan audit setelah dihasilkan beberapa kesepakatan dan rekomendasi. Ya, ini adalah project audit life cycle. Yang berbeda dengan audit pada umumnya tadi ya. Pertama tidak ada standarnya yang baku gitu ya, harus apa aja yang diukur tergantung dari proyeknya. Kemudian yang kedua, karena tidak ada standar, maka terbuka untuk diskusi. Melihat karakter proyeknya, kemudian keterbatasan proyeknya, dan keterbatasan dari proses auditnya. Oke.
Nah, kemudian apa yang dilaporkan ini hanya sekedar contoh outline saja, ya, outline dari final report audit. Jadi pertama klasifikasi proyeknya, gitu kan ya. Tipe proyeknya tuh apa, ukurannya, staffingnya, organisasi ya berarti ya, struktur organisasi di dalam proyek, kemudian teknologi level, apakah dia proyeknya dilakukan secara manual atau ada software yang membantu ya atau high tech, kemudian supportnya seperti apa ya, kemudian informasinya apa saja dianalisis ya informasi yang ada, kemudian rekomendasi, lesson learn, appendix, summary booklet. Ya, ini biasanya laporan pada akhir proyek. Ya, minimal ada ini. Tetapi kalau misalkan biasanya kalau di dalam perusahaan ada template yang harus diikuti gitu kan ya. Ada laporan juga terkait dengan risiko. Ya, kalau di sini kan analisis informationnya project mission, objektif gitu kan ya, prosedur, sistem, terus kemudian resource-nya yang dipakai apa saja gitu kan ya. Tetapi ada juga tambahan biasanya tentang ini corrective action, tapi corrective action itu didahului dengan laporan risiko, pengelolaan risiko. Jadi risikonya apa yang keluar gitu ya, kemudian apa yang diambil langkahnya untuk mitigasi, kemudian berapa biayanya, ya, kemudian dampaknya apa terhadap proyek secara keseluruhan. Ya, biasanya ditambahkan itu sih untuk report akhir atau final report project. Nah, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan di dalam di dalam audit. Pertama, audit itu perlu waktu. Oke, waktunya berapa lama? Tergantung dari proyeknya, ya, tergantung dari proyeknya. Kalau proyeknya besar, kemudian tergantung dari skupnya juga apa yang diaudit gitu ya. Jadi kalau proyeknya besar tetapi skupnya kecil bisa juga cepat. Ya, tapi kalau proyeknya kecil kemudian semuanya diaudit, semua aspek ya. Tadi kan kita tentukan di depan ya, skopnya apa, tentu butuh waktu yang agak panjang. Oke. Jadi lebih baik gimana? Kalau misalkan kita menunggu sampai proyeknya selesai kemudian audit di belakang, ya itu pasti akan melelahkan ya, karena pasti banyak banget gitu ya yang mesti diperiksa. Nah, biasanya disiasati dengan beberapa kali. Jadi di tengah ada evaluasi atau audit kecil gitu kan, supaya pada saat di akhir itu temuannya tidak terlalu banyak, ya sehingga tidak terlalu repot gitu ya, terbebani dengan perbaikan-perbaikan atau catatan-catatan yang tidak yang banyak gitu ya. Jadi dicicil aja audit atau evaluasinya di tengah-tengah. Oke, nah yang kedua, nah ini yang tadi ya, biasanya kalau audit itu berpengaruh ke orang, ya orang atau ya biasanya metode ya apa yang dilakukan, tapi activity itu biasanya lebih sensitif gitu ya, sensitif ke orangnya, ke orang yang menjalankan ya, apalagi kalau auditornya itu dianggap tidak paham tentang proyeknya. Ya, biasanya kan gitu ya. Ini auditor dari mana sih nih? Gitu kan. Kok bisa dia menyalah-nyalahin kita gitu kan ya. Ini konsultan dari mana misalkan ya. Biasanya kalau konsultan kan datang cuman nanya-nanya sedikit terus tahu-tahu ini salah, itu salah, rekomendasinya anu gitu. Biasanya demikian ya. Jadi sangat penting kalau memilih auditor project terutama ya atau evaluator gitu yang mengakses proyek itu orang yang memang punya pengalaman di dalam proyek tersebut ya. Tetapi memang tantangannya demikian ya, tantangannya sudah pasti ada itu ya. Di sini ada
cynical gitu atau embarrassed ya, merasa dipermalukan gitu. Jadi hati-hati dalam menyampaikan hasil audit. Oke. Ini ya ada merasa disalahkan atau dikritik dan lain-lain. Ya. Nah, jadi yang tadi ya, experience adalah sesuatu yang diperlukan. Jadi perlu memang kita punya experience ya untuk bisa melakukan project. Jadi di dalam project management orang-orang yang punya experience itu memang punya tacit knowledge yang baik ya. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi jam terbang di dalam proyek itu sangat berpengaruh pada keahlian seseorang, ya sehingga lebih dihargai daripada yang tidak punya pengalaman. Tetapi orang yang punya pengetahuan itu biasanya cepat ya pada saat mengalami atau nyemplung gitu ya di dalam proyek biasanya cepat ngajarnya, ya. Tetapi orang-orang yang berpengalaman biasanya dihargai lebih di dalam proyek. Oke. Nah, ini sebetulnya ini cuman saran-saran untuk melakukan audit. Nah, ini yang yang perlu diingat adalah surprises should be avoided ya. Jangan surprise ngagetin gitu ya. Jadi audit itu lebih baik dikasih tahu atau enggak di depan. Gimana pendapat teman-teman nih? Lebih baik dikasih tahu nggak di depan? Kita mau audit loh minggu depan gitu, atau bulan depan, atau dadakan? Kalau menurut saya lebih baik dadakan, Bu. Lebih baik dadakan ya. Kenapa tuh? Supaya lebih melihat keadaan realnya aja gitu loh, Bu. Tentang situasi di perusahaan, apakah prosedurnya benar-benar dijalankan, kurang lebih sih gitu. Oke. Ada pendapat lain? Tadi ada pendapat Dimas, lebih baik dadakan gitu ya, supaya langsung tahu realitanya seperti apa gitu ya. Apakah dijalankan atau tidak gitu kan, sistemnya, kemudian aturannya dan lain-lain. Yang lain gimana pendapatnya? Ya juga dadakan sih, Bu. Maunya dadakan ya? Kalian suka dadakan nih? Iya, karena ini sih Oke. kayak dari pengalaman ya, kalau emang kita dari kasih tahu dari awal, ada-ada aja tuh yang di cara-cara ini Oh, ngeles-ngelesnya ya? ngasih banyak. Oke, oke. Oke, Samuel dan Dimas sepakat nih, dadakan gitu ya. Kalau Rehan, Sama Bu, dadakan Bu. Menyesuaikan kenapa? situasi terkini juga Bu. Oke, dadakan ya. Betul ya, dadakan itu biasanya kita bisa tahu kondisi realnya seperti apa. Ya, tapi ada drawback-nya juga, ada minusnya juga gitu ya. Karena kalau dadakan itu kadang-kadang datanya nggak tersedia, ya kan? Jadi butuh waktu yang lama misalkan ya. Kalau kita kasih tahu dulu, misalkan bulan depan lo kita mau audit, tolong siapkan data-datanya gitu ya. Maka mereka sudah menyiapkan data-datanya, sehingga kita cenderung lebih cepat. Nah, ini pilihan sebetulnya ya, pilihan. Mau dadakan, kemudian datanya nggak ada, menunggu mereka mengumpulkan, gitu kan ya. Kecuali kalau kita auditnya dengan observasi cukup ya, dengan melihat gitu kan. Biasanya ada audit dokumen, kemudian audit lapangan, ya. Oke. Kemudian audit juga harus dilakukan dengan sensitivitas tadi ya. Bukan menyalahkan orangnya, tetapi kita melihat lebih banyak sistemnya atau kebijakannya. Ya, staff juga audit staff harus independen. Ini selalu ya, mau dia audit financial,
project audit atau manajemen audit itu harus independen dari proyek. Jadi bukan orang yang terlibat di dalam proyek. Oke. Laporan proyek terbuka, transparan, accessible, dapat diakses. Ya. Kemudian support organizational culture. Kadang-kadang gini, kalau kita pakai tim audit dari luar, kemudian tidak memahami budaya di dalam organisasi, nah itu biasanya jadi pertentangan. Kan kita maunya audit apa sih? Mau audit itu kan kita melihat mana kekurangannya, kemudian berusaha memperbaiki ke depannya, kan gitu ya. Nah, audit itu sendiri hasilnya itu harus bisa diterima oleh yang diaudit atau yang memberikan pekerjaan. Sehingga kadang-kadang kalau kita menjadi auditor, kita mesti tahu dulu nih culture organisasinya seperti apa. Ya, apakah organisasi pembelajar? Kalau organisasi pembelajar atau learning organization, tentu kesalahan itu nggak dianggap nggak dihukum gitu ya. Kesalahan itu bagian dari pembelajaran ya, sehingga apapun yang kita sampaikan itu bisa diterima. Ya. Tetapi kalau culture-nya tidak demikian, maka kita harus menyesuaikan. Menyesuaikannya gimana? Apakah kita harus umpetin yang jelek-jelek gitu ya? Enggak juga. Tapi cara menyampaikannya itu kita mesti pahami ya, bagaimana kita menyampaikan hasil audit kepada organisasi. Ya, Bu, ya silakan Dimas. berarti ini kan ngomongin cara penyampaian ya Bu ya, karena kan Ya, biasanya kan audit kan terkenal kayak apa ya, mencari-cari kesalahan atau blaming gitu iya, kan ya Bu. iya, Nah itu kan agak sensitif ya, apalagi sifatnya kita internal sendiri gitu. Nah ya. itu tips atau triknya apakah harus dibuat se-private atau dibuat terbuka kah atau gimana nih Bu kalau sepengalaman Ibu Bu baiknya? Oke. Oke, jadi gini, kan pertama lihat culture ya. Culture itu kan kita bisa lihat, apalagi kalau kita di dalamnya ya, biasanya kita lihat. Nah, tadi penting tuh bahwa tidak ada keterkaitan kita dengan proyeknya. Ya, kalau kita memberikan masukan-masukan terhadap proyek, tentu saja kita harus mengurangi bias ya, mengurangi bias. Kita mesti orang yang apa? Tidak berhubungan langsung atau tidak terdampak dengan proyeknya. Sehingga sifatnya tidak subjektif ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu culture-nya, biasanya kita lihat orang yang berpengaruh gitu ya, berpengaruh dalam tanda petik. Bisa jadi yang berpengaruh itu atasan atau bukan atasan, ya kan? Biasanya orang yang kuat dalam tanda petik di dalam tim misalkan ya. Karena kan tadi sensitif gitu. Sehingga bisa jadi pada saat kita lakukan tadi tuh preliminary analysis, kita tuh presentnya bukan present ke atasannya, itu ya, ke atasan tim proyeknya, tetapi ke orang-orang yang punya pengaruh terhadap kesatuan tim gitu. Apalagi kalau internal tadi ya, kalau internal itu mungkin challenge-nya lebih besar ya, 2-3 kali lipat dibandingkan kalau orang luar. Biasanya bahkan gini ya, kita pakai tangan orang luar aja supaya yang ngasih tahu dari luar gitu. Kalau kalau dikasih tahu dari dalam biasanya nggak mau percaya misalkan gitu kan. Ada ya organisasi seperti itu. Jadi menggunakan konsultan asing aja, luar aja lah gitu. Konsultan yang di luar perusahaan supaya nanti ngasih taunya lebih gampang. Nah, itu juga bisa kiatnya seperti itu ya. Jadi biasanya memang kalau dikasih tahu sama orang dalamnya sendiri, dia kan pasti mau ini, mau nama apa segala macam gitu ya. Tapi kalau dikasih tahu sama pihak luar biasanya lebih mendengarkan ya. Tapi tadi Dimas ya, mungkin cara yang dipakai bisa melihat stakeholder atau orang yang berpengaruh gitu di dalam tim, pendekatannya dari sana. Oke Bu, berarti emang harus melihat ini juga ya Bu ya, kondisinya seperti apa ya, culture-nya, terus ya menyesuaikan Hmm. ya, orang mana dulu nih yang mau kita
Iya, tuju atau sasar gitu ya. betul, betul. Dan itu nggak selalu atasannya ya, 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 nggak selalu ya. atasannya gitu. Kadang-kadang atasannya, kadang-kadang atasannya bisa ya, karena memang culture-nya ya udah ngikut aja atasan bilang apa gitu kan misalkan ya. Tapi ada juga yang atasan apa hubungannya tuh atasan dan bawahan sangat egaliter gitu ya, sangat setara. Jadi atasan nggak ngaruh gitu ya. Malah orang punya leader sendiri di samping atasan ya. Leader sama bos kan beda ya. Jadi begitu. Oke, Kita harus kenali orang-orang yang punya pengaruh. oke, siap. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kemudian project closures harus di-plan ya. Jadi tidak mendadak ditutup projectnya terus kok kayak udah aja gitu ya. Jadi harus direncanakan, apalagi proyek-proyek besar ya, ini harus direncanakan. Kemudian core condition ya, support team dan individual evaluation. Core condition itu maksudnya didesain kondisi yang mendukung ya, mendukung tim dan kemudian mendukung evaluasi dari individual. Oke, mungkin saya share ya pengalaman dulu. Saya kan pernah bekerja di konsultan ya, konsultan konstruksi. Kemudian kami punya ngerjain proyek pabrik gitu ya. Mungkin tahu ya pabrik Mattel, pernah dengar nggak? Oh, yang di mana, Bu? Cikarang atau di mana, Bu? Cikarang, Di yang di Cikarang. Jababeka. Iya, Oke, tahu, Bu. iya, tahu ya. Kan ada Mattel 1, Mattel 2 ya dulu. Saya ikut yang proyek Mattel 2. Kalau konsultan ngitung ya, tapi bukan kontraktor. Jadi perhitungannya, bangunannya dan lain-lain. Nah, pada saat penutupan proyek itu mereka mengundang kita semua ya, engineer gitu kan diundang semua di dalam satu satu pesta gitu ya, pesta kecil lah ya, di restoran gitu malam hari. Dan kemudian si CEO Mattelnya itu membagikan. Jadi kita masing-masing dikasih boneka Barbie. Lucu kan? Dan kemudian masing-masing itu dipanggil satu persatu gitu. Dan kemudian si CEO-nya itu udah tua ya, orang asing itu. Dia panggil kita satu persatu ke depan, kemudian dikasih bonekanya, dan boneka yang diberikan kepada kami itu limited edition semuanya. Jadi betul-betul mereka bikin satu persatu bonekanya untuk kita masing-masing. Ya, jadi itu merupakan penghargaan apresiasi gitu kan ya. Kita dikasih Barbie, bukan Barbie yang di toko gitu, tetapi Barbie yang memang didesain khusus dan beda-beda tiap orang dari kita. Ya, mereka memang niat untuk project closing-nya itu bikin seremoni seperti itu. Ya, dan kami happy gitu ya, senang karena ya mungkin karena saya perempuan ya, jadi suka dapat Barbie. Mungkin kalau yang laki-laki mungkin buat adiknya mungkin ya, atau buat siapa ponakan gitu ya. Tetapi happy aja, karena orangnya sendiri yang mungkin nggak setiap saat kita bisa temui gitu, si CEO-nya. Dia membagikan satu persatu, kita disalamin satu-satu gitu kan, dikasih sertifikat, kemudian dikasih boneka. Ya. Nah, kondisi-kondisi semacam itu perlu tuh dilakukan pada saat project closing ya. Jadi menghargai apa yang sudah dilakukan oleh tim project. Oke, tadi ya penutupan proyek. Kalau tadi audit, kemudian kita masuk ke closing. Kondisi penutupan proyek. Ya, ada beberapa kondisi. Jadi normal ya, memang udah selesai gitu kan ya. Proyeknya udah selesai ya memang harus tutup. Atau prematur. Jadi sebelum proyeknya selesai udah ditutup karena beberapa hal mungkin ya. Jadi proyeknya mungkin dihentikan atau apapun gitu, tapi prematur. Jadi di depan.
atau perpetual. Jadi artinya proyeknya berlangsung terus gitu sehingga harus ditutup atau ditutup tahapan ya, bertahap. Jadi tahap 1 tutup gitu, kemudian lanjut tahap 2 tutup gitu kan ya, tahap 3 dan seterusnya. Atau proyeknya fail sehingga harus ditutup ya. Atau prioritasnya berubah. Prioritas berubah itu gini, bisa jadi objektifnya yang berubah. Jadi dari proyek pertama objektifnya A, tetapi di tengah jalan objektifnya berubah. Oh, harusnya ini nggak cocok nih dengan proyek dengan kondisi yang ada. Sehingga proyek kita sebetulnya sasarannya jangan tadi A tadi. Kita harus berubah ke B misalkan ya. Sehingga kita tutup yang A, ya, tutup sasaran yang A, tutup proyek A, kita pindah atau kita bikin proyek baru atau kita lanjutkan dengan sasaran yang baru. Ya, itu prioritasnya berubah. Ya, sehingga kita tutup yang di awal. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau kita mau menutup proyek, maka harus direncanakan, ya, bukan udah jalan aja nanti baru tutup gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu kita udah memikirkan nih nanti penutupan itu harus apa yang dilakukan, ya seperti tadi ya, ada seremoni kah, ada apa aktivitasnya ya untuk menutup proyek. Kemudian siapa yang bertanggung jawab? Kalau misalkan kita lakukan seremonial atau kita lakukan makan bersama gitu ya, siapa yang responsibel? Ya, kemudian berapa lama, mulainya kapan, selesainya kapan, kemudian bagaimana proyek itu diserah terimakan. Nah, untuk penutupan proyek ini bisa merupakan proyek sendiri ya. Artinya event penutupan proyek itu juga bisa menjadi proyek sendiri kalau proyeknya sangat besar misalkan ya. Nah, penutupan proyek itu ada event yang diproyekin juga gitu ya. Jadi ada PM-nya juga untuk proyek closing ya. Mungkin saja kalau proyeknya sangat besar ya. Oke, kalau ini dari data, kalau kita lihat di sini ada beberapa hambatan kesuksesan proyek. Ini dari hasil riset ya. Ini berantakan, mohon maaf ini ya angkanya. Jadi kalau di sini kan ada planning, scheduling, organizing, staffing, directing, controlling ya. Ini adalah sebetulnya fase-fase di dalam pengelolaan proyek ya. Nah, barrier-nya, hambatannya atau challenge-nya itu yang di tengah-tengah tuh. Kalau planning, barrier-nya biasanya definisinya nggak jelas, ya. Decision making-nya salah-salah, ya. Informasinya nggak bagus alirannya, ya. Perubahannya banyak, ya. Mungkin itu barrier-nya, perubahan-perubahan. Nah, incidence-nya ini keluarnya, ya. Realitanya itu persentasenya ini kalau unclear definition itu 16%. Ya, sehingga kalau dijumlah dalam planning itu 32% ya, barrier-nya ada di planning. Ya. Jadi hambatan suksesnya proyek itu sebagian besar ada di perencanaan. Ya, kalau perencanaan itu kan kita kalau di kelas kita diskusinya tentang perencanaan ya, yang kita bahas tentang planning. Ya, planning, scheduling, organizing, staffing ya. Tetapi kalau directing itu kan dieksekusi ya pada saat eksekusi proyek ya. Kita tidak lingkup mata kuliah ini tidak sampai eksekusi proyek ya. Jadi hanya sampai ke staffing ya, staffing, organizing, scheduling, planning. Ya. Nah, kita lihat di situ 32%. Jadi ini partisipannya 1.654. Ya. Pada mereka ditanyakan barrier-nya itu ada di mana? Kalau proyeknya tidak yang menyebabkan proyek tidak sukses. Nah, dari jawaban-jawaban itu 32% dari 1.654 itu mengatakan planning, di dalam planning.
yang hambatannya besar, yang menyebabkan proyek tidak berhasil. Ya, jadi lihat di situ definisi yang tidak clear itu memberikan andil yang sangat besar pada kegagalan proyek. Jadi di awal itu harus definisinya harus jelas dulu, ini proyek apa gitu ya, proyek apa, kemudian apa sasarannya ya yang kita buat di depan. Masih ingat apa yang dinamakan project charter ya, di depan proyek, di awal proyek. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi kesuksesan proyek ya. Planning, kemudian yang kedua adalah directing pada saat eksekusi. Kenapa pada saat eksekusi itu penting? Karena memang risiko-risiko itu keluar pada saat eksekusi. Ya, ada koordinasi, ada komunikasi, ada leadership, ada komitmen. Jadi di sini soft kompetensi yang diperlukan pada saat eksekusi. Ya, pada saat planning sebagian besar adalah hard kompetensi. Ya, kemampuan untuk merencanakan, kemampuan untuk menyusun schedule, kemampuan untuk menentukan struktur organisasi dan sebagainya. Itu ada di hard kompetensi, itu ada di bagian planning ya sebelum eksekusi proyek. Tetapi pada saat eksekusi yang paling penting, yang paling menonjol adalah soft kompetensi dari project manager. Ya, makanya itu gede juga 26% ya dibandingkan dengan yang lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau pernyataan? Belum, Bu. Belum, Belum, oke. Bu. Ya. Nah, ini biasanya pada saat kita penutupan, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi ada delivery acceptance dari customer. Jadi pada saat kita serah terima proyeknya, atau menyerahkan hasil proyeknya, itu ada penerimaan dari customer. Kalau kita proyeknya IT, sistem informasi, tentu bisa digunakan oleh customer. Ya. Kemudian yang kedua, shutting down resources. Artinya kita menghentikan penggunaan resources, kemudian melepaskan untuk yang proyek lain. Ya, biasanya kalau kita punya tim, itu timnya kan bye-bye ya, kita melakukan farewell gitu, kemudian tim itu bisa digunakan proyek lain. Ya, ini yang kita sudah pelajari, itu ada tantangannya ya, karena biasanya resources yang di dalam proyek itu pada saat kembali ke head office itu ada perbedaan knowledge, perbedaan culture gitu kan, sehingga mereka harus beradaptasi dan itu tidak mudah. Ya, sehingga sekali menjadi orang proyek dalam tanda petik ya dia akan menjadi orang proyek terus gitu ya. Dari proyek A kemudian pindah proyek B, pindah proyek C. Ya, karena kalau kembali ke kantor head office gitu kadang-kadang udah nggak matching dengan kantornya. Nah, ini dipelajari ya sebetulnya bukan hanya teori bukan hanya realita tetapi sudah menjadi konsep ya. Artinya memang begitu ya, memang karakteristiknya begitu. Kalau misalkan orang proyek kembali ke head office biasanya kadang-kadang sudah tidak nyambung dalam tanda petik sama pengetahuan yang ada di head office. Kemudian team members tadi ya, reassigning ya, di-assign di proyek lain atau di pekerjaan lain. Kemudian closing account ya, semua biaya atau semua hutang itu dibayarkan, baru kemudian evaluasi project team member dan kemudian project manager. Ini adalah contoh checklist di dalam penutupan proyek ya. Jadi pada saat kita menutup proyek, sebaiknya kita membuat checklist apa-apa saja yang perlu dilakukan, kemudian kapan, siapa responsibel dan lain-lain. Ya, jadi ini merupakan proyek sendiri tadi ya. Artinya untuk penutupan proyek pun kita menjalankan manajemen proyek gitu ya. Kalau proyeknya besar tentu ini menjadi event tersendiri.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka ada kasus, ya kasusnya ada di LMS, Anda bisa download di sesi 11. Ini kelompok aja, jadi berdua-berdua seperti biasa. Kelompoknya boleh berbeda, boleh sama. Oke, itu ada case-case kecil, ya. Kemudian ada pertanyaannya, dijawab saja, tidak perlu pakai Word gitu ya, pakai PPT saja. Kemudian jangan lupa tulis nama anggota kelompok, ya. Submit di LMS, di situ ada tugas ya, ada rumahnya, masukkan saja ke sana. Dan kemudian yang submit itu anggota kelompok aja salah satu ya, jadi nggak usah empat-empatnya, jadi dua saja, dua kelompok ya, dua orang yang mensubmit jawabannya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Bu, Belum, Bu. Belum ya? mau nanya ini Bu, yang Boleh? kemarin yang buat nanti paper, Heeh, yang tugas akhir, ya. itu maksudnya ada harus ngikutin format baku kayak ada latar belakang atau dasar teori gitu atau gimana Bu? Atau langsung ke pengolahan aja? Oh, kemarin itu saya udah kasih ininya belum ya? Bagian-bagiannya yang perlu ada. Udah ya? Udah. Udah. Oke. Nah, Nah, jadi memang lebih baik kalau mau masukin latar belakang, berarti latar belakang proyek ya. iya benar. Kan ada di depan tuh harusnya ada project definition ya. Nah, itu masukkan aja latar belakang proyeknya. Jadi bukan latar belakang seperti apa? Skripsi gitu. Jangan. Jadi latar belakang proyek perlu. Proyek berarti ya. Mm-mm, mm-mm. Lingkup proyek udah pasti ada kan di scope ya, project scope pasti Anda jelaskan kan. Jadi ikuti saja apa bagian-bagian itu, tetapi kemudian dijelaskan. Itu sebetulnya udah cukup kok ya. Jadi latar belakang proyek, Oke. kemudian project objektifnya apa, ya kan? Kemudian lingkupnya apa, lingkup proyek Anda bisa pakai WBS gitu ya, atau pakai WBS kan bisa pakai apa? Pakai flowchart ya, pakai apa? Pakai bagan atau pakai tabel juga nggak apa-apa Oke, Bu, noted, Bu. gitu. Nah, mungkin saya perlu jelaskan yang akan dinilai mungkin pengetahuan tentang perencanaan proyek, ya, pengetahuan tentang perencanaan proyek, kemudian risiko proyek, ya, risiko proyek, kemudian risiko proyek berarti sama sekaligus dengan mitigasinya ya. Jadi hubungannya dengan mitigasi. Udah sama kalau perencanaan proyek kan mulai dari apa definisi, kemudian apa tujuan proyek, objektif proyek, kemudian scheduling, kemudian alokasi sumber daya. Ya, jadi biasanya akan dilihat benang merahnya dari awal sampai akhir, gitu. Kemudian bagian risk management, project risk management yang dilihat. Gitu Samuel. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup kelasnya malam ini ya untuk Dimas, Samuel, dan Rehan. Terima kasih. Oh ya, nanti yang tanggal 31 tolong didiskusikan ya. Oh, yang jasanya ya, Bu ya? Atau yang tanggal 31 udah confirm ke tanggal 23 yang kita. Gimana, Dim? Udah oke nggak? Oh, kalau saya sih nggak masalah, Bu. Nggak apa-apa ya. Tanggal 23 malam berarti ya. Kita offline. 23 Oh, malam 23 offline. malam Tapi offline. Oke, nggak apa-apa, Bu. nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa ya. Terserah mau Iya. offline atau online, saya Oh, nggak mendukung. apa-apa. Offline juga nggak apa-apa sih tanggal 23. Nggak apa-apa ya, Jumat malam. Rehan gimana? Rehan.
Oh, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Sip. Kalau gitu, saya tutup saja dan kemudian nanti saya kasih tahu Mbak Bina supaya tanggal 31 maju ke tanggal 23 ya. Anda kalau Oke. mau yang jasanya, kemudian mau minta bantuan saya untuk bicara ke Pak Hen boleh. Ya, tapi diskusi dulu untuk jasa mau dipindah kemana gitu. Oke, Bu. Ya. Noted, Bu. Oke, terima kasih Dimas, Samuel, Rehan. Siap, Makasih, Bu. sama. Terima kasih Bu Selamat Dia. malam, sehat-sehat ya. Malam. Selamat sehat juga Yo. Bu.